Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk membuat primer menggunakan bioedit. Pertama-tama kita ke NCBI, terus pilih nucleotide dan pilih. Saya di sini menggunakan keluarga dari salmon-salmon dan saya mengambil cowan. Nah, di sini pertama salmon salar. Langsung kita pilih aja, pastikan dia parsial untuk seluruh keluarga salmonnya. Di sini kita pilih, kan kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian send to, kita akan pilih complete file dan formatnya pasta. Kemudian langsung create file. Di sini saya telah mendownload beberapa data. Kemudian kita pindah ke bioedit, terus file, kita ke open, kita pilih yang ini. Nah, di sini langsung ada muncul salar tadi. Nah, untuk kan sudah seperti ini. Jadi kemudian kita lakukan import, kemudian sequence alignment file, file sequence open. Salah. Oh iya, kita pindah ke graphic view. Nah, di sini kita pilih bagian untuk menjadi primernya. Nah, tadi juga saya sudah mencatat untuk primer view-nya saya akan menggunakan di nomor 301 untuk primer forward dan kemudian saya memilih di nomor 611 sampai 630 di sekitaran sini untuk reverse-nya, dan kemudian saya komplement dan saya balikan. Kemudian kita kita pindah ke primer. Nah, di sini kita akan nge-blast data tadi. Kita langsung masukkan aja primer depannya yang ini, kita copy, pindahin ke sini, dan kemudian reverse yang complement kita masuk. Nah, kita kita copy ini, pindahkan ke sini, dan kemudian yang complementnya kita pindahkan juga ke sini. Nah, kemudian pastikan ini ditelestai dan centang, kemudian get primers. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk primer dari si ikan salmosalar itu. Jadi ini primer itu menunjukkan pada angka di 67 dan 68. Nah, angka yang baik itu berada di bawah 60, dan ketika angkanya di atas 65 akan mengurangi kemampuannya. Nah, dan gizi konten seharusnya di angka 40 sampai 60, tapi menunjukkan angka 65 dan 75. Ini juga kurang baik. Tapi kita telah mendapatkan beberapa primer yang mungkin mirip lah dengan salar itu, seperti beberapa spesies ini. Kemudian kita akan lanjutkan pada bioedit. Kita langsung close saja yang salarnya. Yang ini juga kita close. Kemudian kita ke file, import. Enggak, kita ke file, open, terus kita pilih ketiganya, open. Nah, salah. Kemudian kita file, kita ke import sequence alliance, terus kita ini ubah ke files, kita open. Oke, tadi ada kesalahan ya, jadi kemudian kita ke file, langsung ke new alignment, kita fullkan, kemudian ke file lagi, import sequence alignment, files, sequence tetap di semua, terus kita black color sama kita LTA, terus kemudian kita accessory application dan ke style. Nah, di sini saya sudah merapikan nama dan beberapa ini. Jadi kita langsung berpindah saja ke sini. Nah, di sini bisa bisa kita lihat eh, data-data dari basa nitrogen yang sudah diurutkan.
Kemudian kita akan memilih data basa nitrogen yang sedikit perbedaannya. Saya juga telah menuliskan di Notepad. Di sini saya akan mengambil di forward 301 sampai 320 dan reverse-nya 300, kan jadi ini 301 sampai 320. Jadi di sini, jadi saya ambil juga sama salar karena perbedaannya tidak mencolok ya, karena ini masih ada beda. Nah, kemudian kita pindah ke reverse. Reverse saya ambil di 551 dan sampai 570. Nah, jadi 551 berada di sini dari G, persen G sampai 570. Di sini saya juga mengambil dari bagian dari Salmo Salar untuk menjadi ini. Kemudian kemudian kita lanjutkan pindah ke primer blast. Nah, di primer blast kita masukkan juga tadi. Nah, forward kita karena formatnya sama ya sudah, dan reverse kita ganti. Nah, seperti seperti salah. Nah, forwardnya kita pakai ini, tapi reverse-nya kita pakai yang bawah. Kita centang di sini dan lihat primer. Di sini hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu nunggu. Nah, kenapa hasilnya tidak muncul? Karena eh, untuk primernya ini jadi kurang spesifik. Jadi kurang baik lah untuk digunakan sebagai primer dari tiga jenis ikan tadi, karena dia kurang menunjukkan. Bisa dilihat juga temperatur meltnya juga masih kurang baik ya, masih ada yang di atas 65. Jadi dia sangat kurang lah. Untuk isi konten yang berada di rentang 40 sampai 60 ini masih masuk, cuman ada yang di angka 65. Jadi dia masih ada kemungkinan untuk berikatan sesamanya. Kemudian kita bisa pindah ke IDT oligo, nih IDT. Nah, untuk sequence-nya, karena kita menggunakan sequence yang sama pada bagian forward, kita langsung masukkan saja. Nah, C. Nah, kita langsung analyze. Nah, untuk ini gisi konten sama seperti sebelumnya. Angka yang baik untuk gisi konten agar dia merekat dengan baik adalah di angka 40 sampai 60%. Cuman di angka 65% dia sudah berkurang efektivitasnya, dan kemudian mark time-nya angka yang baik itu di bawah 60 dan di atas 65 dia udah mempengaruhi annealing-nya. Jadi dia kurang baik bahasanya lah ya. Walaupun ini masih 65,3. Sedangkan kita bisa beralih ke hairpin. Nah, hairpin di sini fungsinya tuh untuk melihat kemungkinan dari bahasa-bahasa komplement kita ini untuk saling berikatan pada bahasa komplement tersebut. Jadi bahasanya dia dia gagal lah melekat pada primernya. Nah, untuk self dimer dan heterodimer eh, ini tuh semakin besar angkanya, semakin besar juga kemungkinan dari eh, basa nitrogen kita itu melekat kembali pada bagian-bagiannya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi eh, untuk kenapa terjadi perbedaan seperti pada di primer blast? Jadi yang bisa saya simpulkan untuk primer primer spesifiknya, primer yang untuk menentukan DNA yang sudah kita ketahui itu bagus karena ini sudah menunjukkan data-data yang cukup lah. Namun untuk dijadikan primer degenerate itu masih sangat kurang lah, karena data data detailnya tuh tidak muncul. Jadi data primer untuk degenerate ini masih belum bisa digunakan karena ya namanya desain ya kita harus cari-carilah karena emang desain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.